Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut berelasi. Kelanjutan yang kemarin, sudut berelasi tapi lebih dari 360 derajat. Jadi yang kemarin itu kan masih sudut berelasi kurang dari 360 derajat. Sekarang sudut berelasi ketika sudutnya itu lebih dari 360 derajat. Ketika sudutnya itu kurang dari 360 derajat, itu kan satu putaran. Nah, sampai sini aja. Itu 360 derajat. Itu satu putaran, artinya K-nya itu sama dengan 1. K ini putaran. Jumlah putaran. Ketika K-nya sama dengan 1, berarti kan ada satu putaran dari 0 sampai 360 derajat. Tapi ketika K-nya itu 2, berarti nggak berhenti di sini, tapi seperti ini, satu putaran, kemudian muter lagi, jadi sampai sini ada 2 putaran, ada 2 lingkaran. Yang ini 1 berhenti di sini, kemudian putar lagi 1, nah berhenti di sini. Jadi K-nya itu sama dengan 2. Itu kalau 2 putaran. Kalau 3 putaran, berarti lanjut lagi ke sini dan berhenti di sini. 3 putaran dari sini ke sini. Jadi 3 putaran. Jadi gitu. Kalau lebih dari 360 derajat, 360 derajat ini kan satu putaran. Kalau 2 putaran berarti 2 kalinya 360 derajat itu berapa? 720. Nah, kalau 3 kalinya berarti 3 kali 360, hasilnya 1080. 1080. Jadi ketika penjabarannya itu mendekati 360, misalnya 400, itu masih menggunakan putarannya itu 1, K-nya sama dengan 1. Tapi ketika mendekati 720, itu berarti kita bisa menggunakan K-nya itu sama dengan 2 putaran. Tapi ketika mendekati 1080, misalnya 1000 atau 1200, itu kita bisa gunakan K-nya itu 3 putaran. Nah, rumusnya itu sama seperti yang kemarin. Yang kemarin itu kan kita bisa gunakan 90, 180, 270, atau 360. Tapi ketika sudut berelasinya lebih dari 360, maka kita gunakan 360. Jadi K itu banyaknya putaran dikali 360 dikurang atau ditambah dengan alfa. Ke contohnya. Nah, ini 690 itu mendekati 720 di 2 putaran. Berarti kita gunakan penjabarannya itu menjadi sin, K-nya kita ganti 2 dikali 360. Nah, ini ditambah atau dikurang? Ini kan hasilnya 720. 720 ditambah atau dikurang supaya hasilnya 690. Kan dikurang. Dikurang 30 derajat. 720 derajat dikurangi 30 derajat, kan hasilnya 690 derajat. Nah, ketika kita menggunakan 360, itu kan tandanya tetap sin. Seperti yang kemarin, kalau kita gunakan 180 atau 360, itu tandanya tidak berubah. Jadi di sini tetap sin. Sin alfanya 30 derajat. Nah, ini itu ada di kuadran berapa? Kita lihat di kuadran berapa untuk menentukan positif atau negatifnya. 690 itu kan kalau satu putaran 360. Nah, kalau 690 itu ada di kuadran berapa? Itu 690 dikurangi 360. 330. Jadi gitu, kita kurangi dengan satu putaran. Kalau ada di putaran kedua, kita kurangi sama satu putaran. Kalau ada di putaran ketiga, kita kurangi dengan 2 putaran. Tuh. Jadi 690 dikurangi sama satu putaran 360, hasilnya 330. Artinya ini ada di kuadran 330, kan ada di antara ini.
270 dan 360. Artinya dia ada di kuadran 4. Nah, sin di kuadran 4 itu dia negatif, semanis cinta tanpa kosmetik, dia ada negatif. Nah, negatif sin 30 derajat, sin 30 derajat di sudut istimewa itu 1/2. Artinya dia negatif 1/2. Terus selanjutnya ke contoh yang kedua, cos 1140 derajat. Nah, dia 1140. Putaran yang paling mendekati ke 1140 itu putaran ketiga, dia 1080, kan mendekati. Berarti kita bisa buat menjadi cos 3 kali 360 derajat ditambah, kan ini hasilnya 1080, supaya jadi 1140 kan berarti ditambah 60 derajat, ya kan. 1080 ditambah 60 hasilnya 1140, sama dengan, karena kita menggunakan 360 berarti cosnya tetap cos 60 derajat, alfanya 60. Nah, positif atau negatif, dia kan 1140. 1140 kita kurangi dengan ini, karena ini kelipatan 3, jadi kita kurangi dengan kelipatan 2. 2 kali 360 itu 720. Jadi kita kurangi dengan kelipatan sebelumnya. 0, 2, 11 kurangi 7 itu 4. Oh, sebentar. Karena ini ditambah ya, bukan seperti sebelumnya yang dikurang. Jadi ini kita kurangi dengan 3 kali 360. Jadi kalau dikurang itu kita kurangi dengan kelipatan sebelumnya yaitu 2, tapi karena ini ditambah maka kita kurangi dengan 360. 3 dikali 360. Jadi 1140 kita kurangi dengan 1080. Hasilnya 60. Jadi cos 1140 derajat itu sama aja kan kayak cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ini ada di kuadran berapa? Dia ada di kuadran 1, dia berarti positif. Jadi gitu, untuk mengetahui positif atau negatif atau letak kuadrannya, itu kita lihat. 1 putaran 360, 2 putaran 720, 3 putaran 1080, berarti 1040-nya masih berlanjut ke sini. Berlanjut berapa? 60 derajat, berarti dia ada di kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif, jadi di sini positif. Cos 60 derajat itu nilainya adalah 1/2. Jadi di sini adalah 1/2. Ini hasilnya. Jadi kita jabarkan, langkah pertama dijabarkan, kemudian ditulis kosintannya, terus alfanya, kemudian kita tentukan kuadrannya untuk menentukan positif atau negatif, dan hasilnya berdasarkan sudut istimewa. Sekian video kali ini, terima kasih.